Subuh belum datang, tapi langit di atas Cemoro Lawang sudah kelabu. Dari kejauhan, Gunung Bromo masih mengepulkan asap tipis, sisa letusan seminggu lalu. Bau belerang mengapung di udara, campur dingin, tajam, dan pahit di lidah. Di pinggir jalan tanah yang menuju ke lautan pasir, 3 mobil double cabin berhenti. Lampu kabutnya menyinari abu yang berterbangan seperti salju kelabu. Tulisan di sisi mobil tampak buram, SAR Jawa Timur, Pos Lumajang. Dari kabin pertama, seorang pria turun. Jaketnya coklat, logo BPBD di lengannya, dan masker menutupi sebagian wajahnya. Namanya Raka Prasetya, koordinator lapangan, 35 tahun, sudah 8 tahun turun ke berbagai bencana, Merapi, Semeru, Palu, semuanya. Tapi entah kenapa, Bromo kali ini terasa lain. Lebih sunyi, lebih berat, komunikasi jelas, iya, katanya lewat HT. Kita masuk lewat jalur utara, cek radius 2 km dari kawah. Fokus cari tanda-tanda korban tertinggal. Suara balasan dari HT berderak. Jelas, Kak Raka, tim 2 siap. Anggota timnya ada 6 orang. Raka, Yuda, Sinta, Faris, dan 2 warga lokal, Wicak dan Gino, yang jadi penunjuk jalan. Mereka semua mengenakan masker, helm, dan sepatu tinggi. Langkah mereka menembus lautan pasir yang lengang. Tidak ada suara angin, tidak ada burung. Hanya desir abu yang bergeser di bawah sepatu. Sinta berjalan di belakang, membawa alat GPS kecil di tangan. Jarumnya bergetar tak menentu. Koordinatnya goyah, Mas, katanya pelan. Kompas juga muter sendiri. Mungkin efek belerang, jawab Raka, tapi suaranya ragu. Di punggung sebelah kiri, Yuda menoleh ke belakang. Kabut mulai naik dari bawah lembah. Biasanya kabut turun dari puncak, tapi kali ini dari arah kawah. Dingin yang aneh, bukan dingin gunung, tapi seperti udara yang belum pernah disentuh matahari. Setelah 2 jam berjalan, mereka sampai di area bekas padang pasir yang kini berubah jadi permukaan retak. Tanah hitam, lembek, dan kadang mengeluarkan uap putih. Wicak menunjuk ke arah barat daya. Mas Raka, dulu situ jalur lama, tapi udah ditutup sejak 2012. Kenapa ditutup? Katanya, sering ada orang hilang. Waktu dicari, gak ketemu. Tapi beberapa minggu kemudian, muncul lagi di jalan utama, jalan kaki, kayak orang bingung. Raka berhenti, menatap kabut yang mulai menebal di jalur itu. Berarti ada jalur lain. Ada, tapi gak ada di peta resmi sekarang. Kita coba, kata Raka. Barangkali korban lewat situ. Yuda menatapnya tak yakin. Mas, katanya lembah di sana aneh. Kadang ada suara gamelan tengah malam. Kita bukan datang buat dengar cerita. Kita datang buat cari orang, jawab Raka tegas. Langkah mereka mulai menurun. Kabut makin pekat. Setiap napas kini berembun di dalam masker. Sinta sesekali melirik GPS-nya. Jarum terus berputar, dan layar menunjukkan angka ketinggian minus 45 meter, padahal mereka jelas masih di atas 1500 mdpl. Mas Raka, suaranya pelan, alatku kayak salah semua. Teruskan aja rekam datanya, mungkin nanti bisa dicek ulang. Di kejauhan, suara samar terdengar, seperti lonceng kecil. Ting, ting, ting. Pelan, ritmis, seperti logam yang dipukul dari jauh. Faris menoleh. Kalian denger gak? Angin kali? Jawab Gino cepat, tapi suaranya gemetar. Namun angin di Bromo tak pernah berbunyi seperti itu. Mereka berhenti di tepi jurang dangkal. Di bawahnya, tampak lembah sempit, ditutupi kabut setinggi lutut. Dan di balik kabut itu, samar, terlihat atap-atap rumah. Desa, tanya Sinta heran. Gak mungkin, jawab Wicak cepat. Gak ada pemukiman di sini. Dulu pernah, tapi udah pindah semua sejak letusan 1982. Tapi itu rumah, Mas, kata Yuda. Lihat, ada asap. Benar, dari salah satu atap, tampak kepulan asap tipis keabu-abuan, seolah dari dapur. Tapi, anehnya, asap itu naik ke bawah, bukan ke atas. Raka mengatur napas. Kita turun. Menuruni lembah itu seperti masuk ke dunia lain. Suara HT mulai berderak parah. Pos, ini tim 1, kami menemukan, kekrich, koordinat. Ulangi, tim 1,
Sinyalmu lemah. Kami di lembah Tatar, Kekrich, ada rumah. Sinyal hilang. Mereka kini berdiri di tengah padang kecil berumput hitam. Rumah-rumah kayu berdiri di sekeliling, bentuknya kuno, beratap ilalang, tanpa listrik. Di satu dinding, tergantung papan kayu dengan tulisan pudar. Dukuh Watu Ireng. Mas Wicak, kata Raka, kau pernah dengar nama ini? Enggak, Mas, gak ada di peta, gak pernah ada juga di catatan desa. Dari kejauhan, pintu sebuah rumah terbuka pelan. Seorang perempuan tua muncul, mengenakan jarit dan selendang lusuh. Matanya redup, tapi tatapannya tajam seperti menembus kabut. Kalian turun lewat mana? Suaranya serak tapi jelas. Kami, relawan, dari Lumajang, mau cari warga yang belum ditemukan. Warga, perempuan itu tersenyum samar. Mungkin kalian yang belum ditemukan. Hening, kabut makin menebal di belakang mereka. Kami tidak pernah melihat matahari sejak letusan terakhir, katanya lagi. Tapi, letusan yang mana? Tanya Sinta pelan, yang membawa pasukan Belanda pergi. Raka menatapnya heran. Belanda, ya, tahun 1931. Yuda melangkah mundur, wajahnya pucat. Mas, GPS-ku nunjuk tahun. Maksudmu, tanggal dan jamnya berubah sendiri. Sekarang, tanggal 17 Maret tahun 1931. Raka menatap layar GPS yang bergetar pelan. Dan di atas lembah, kabut seperti bergerak berlawanan arah. Masuk ke bawah, menelan mereka satu persatu. Seperti tirai yang menutup perlahan di atas panggung waktu. Udara di lembah itu seperti berbeda dari udara dunia luar. Dingin, tapi tidak segar. Seolah semua oksigen diambil dulu oleh gunung, lalu dikembalikan tanpa jiwa. Raka berdiri diam di tengah jalan kecil berpasir. Rumah-rumah di kanan kiri berdiri rapat, sunyi, hanya kain tipis bergoyang di depan jendela. Di langit di atas, kabut berputar membentuk pusaran perlahan, tapi tak menembus awan. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan. Kita di mana sebenarnya? Sinta berkata pelan, setengah berbisik, seolah takut mengganggu sesuatu yang mendengarkan. Masih di Bromo, jawab Raka, menatap sekitar. Tapi mungkin, bukan Bromo yang kita kenal. Yuda mencoba menyalakan HT. Hanya suara gemuruh. Krur touch. Tesek. Ia mencoba lagi. Pos 1 panggil pos induk. Hening. Tak ada balasan. Wicak, warga lokal yang sejak awal tampak tegas, kini mulai gelisah. Mas, kita balik aja. Jalur tadi udah ketutup kabut. Aku gak yakin bisa keluar. Kita istirahat dulu, kata Raka. Masuk salah satu rumah, minta izin. Mereka melangkah ke rumah terdekat, rumah yang tadi dari cerobongnya keluar asap yang aneh itu. Ketika mereka mendekat, bau hangus samar tercium. Kayu bakar, tapi juga seperti kemenyan. Raka mengetuk pintu, suara langkah dari dalam. Kemudian perempuan tua yang tadi muncul, membuka pintu perlahan. Masuklah, katanya pelan. Kabut tidak suka orang yang berdiri di luar terlalu lama. Raka menatapnya, lalu memberi isyarat ke timnya. Mereka masuk satu persatu. Di dalam, suasana redup. Lampu minyak menggantung di tengah ruangan, cahayanya kuning lembut. Lantai kayu licin, dindingnya berjelaga. Di sudut ruangan, tampak meja kayu dengan radio tua model Philips besar, dari zaman kolonial. Ibu tinggal di sini sendirian? Tanya Sinta. Sendiri? Tidak, kami semua masih di sini. Maksudnya, kalian tak melihat mereka? Sinta menatap sekitar. Tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, di pantulan kaca jendela, tampak bayangan samar. Sebuah meja panjang, beberapa orang duduk mengelilinginya, mengenakan pakaian zaman dulu. Ketika ia menoleh ke belakang, meja itu kosong. Ibu, ini tahun berapa sekarang? Tanya Raka. Perempuan tua itu menatapnya lama, lalu menjawab tenang. Tahun yang sama sejak langit menutup. Langit menutup, ya, setelah suara guntur dari kawah membawa abu selama 3 hari. Kami tak pernah keluar lagi. Orang-orang yang mencoba pergi, hilang di kabut. Raka menatap Yuda dan Sinta. Catat semua, katanya lirih. Sementara itu, Faris mendekati radio tua di sudut ruangan. Perangkat itu mendesis pelan, dan dari dalamnya keluar suara samar. Diinformasikan dari Malang, letusan Gunung Bromo menyebabkan ribuan warga mengungsi. Suara itu serak dan bergema. Pemerintah Hindia Belanda mengirim bantuan melalui jalur Pasuruan. Faris menatap teman-temannya dengan wajah pucat. Mas Raka, itu siaran kolonial. Gak mungkin,
Itu siaran 100 tahun lalu. Perempuan tua tersenyum samar. Di sini, waktu tidak berjalan. Hanya berputar. Tiba-tiba terdengar langkah dari luar, pelan, ritmis, seperti sepatu bot di pasir. Raka memberi isyarat. Mereka semua diam. Pintu rumah bergoyang pelan, lalu seseorang mengetuk 2 kali. Tok, tok, ibu, suara seorang pria muda, pelan tapi jelas. Kami kehilangan salah satu dari kami. Tolong bantu kami cari. Raka membuka pintu sedikit. Di luar, berdiri 3 orang pria mengenakan pakaian lusuh bergaya tahun 1930-an. Kemeja kain tebal, celana cingkrang, topi bulat. Tapi yang membuat darah Raka berhenti mengalir. Salah satu dari mereka adalah Faris. Faris, suara Sinta hampir tak keluar. Faris yang di dalam ruangan melangkah maju, wajahnya membeku. Mas Raka, itu, aku, orang di luar, sosok yang mirip. Faris menatap mereka dari balik kabut. Wajahnya kaku, matanya kosong. Dan di pipinya ada garis luka seperti terbakar. Ibu, katanya lagi, tolong beri kami jalan pulang. Perempuan tua itu menatap kedua Faris bergantian, lalu berbisik. Kalian datang di waktu yang salah. Di lembah ini, siapapun yang menuruni kabut, akan bertemu dirinya yang tertinggal. Raka berusaha menarik pintu, tapi angin tiba-tiba berhembus kuat dari arah luar, menembus rumah. Lampu minyak bergetar hebat, nyaris padam. Dan dari jendela, kabut seperti hidup, merayap masuk melalui celah kayu, membentuk pola spiral di lantai. Keluar, sekarang, teriak Raka. Mereka berlari keluar, tapi begitu melangkah ke ambang pintu, dunia berubah. Rumah-rumah di sekeliling mereka kini tampak lapuk. Atapnya roboh, dindingnya tinggal rangka, dan tanah di bawah kaki bergetar lembut seperti napas gunung. Di atas kepala, suara gamelan terdengar jauh. Pelan, mengalun di antara kabut. Diiringi nyanyian perempuan, sing melebu kabut, ojo bali maneh. Yang masuk kabut, jangan pernah kembali. Raka menoleh, perempuan tua tadi hilang. Pintu rumah terbuka, hanya menyisakan ruang kosong penuh abu. Sinta terisak pelan. Mas, kita harus keluar sekarang. Kita coba jalur atas, jawab Raka. Wicak, tunjuk jalan. Tapi Wicak menatap tanah dengan mata kosong. Aku pernah di sini, Mas. Maksudmu, waktu kecil, aku pernah hilang 2 hari di gunung ini. Aku, lihat lembah ini. Sama persis. Langkah mereka menembus kabut lagi. Kompas terus berputar, GPS mati total. Dan di kejauhan, samar, terlihat sosok-sosok berdiri di antara kabut. Seperti orang menunggu, tapi tanpa wajah. Suara gamelan makin keras, dingin makin menembus kulit. Raka menarik napas panjang, menatap ke depan. Lembah ini bukan sekadar tempat. Ini waktu yang membeku, menunggu orang-orang yang tersesat untuk mengisinya kembali. Kabut di belakang mereka menutup seperti tirai. Tak ada jalan pulang, hanya pasir hitam, rumput mati, dan garis samar menuju perbukitan di utara. Raka menyalakan senter kepala. Cahaya putih menembus tipis kabut, tapi hanya beberapa meter. Langkah-langkah mereka berat, dingin menusuk sampai tulang. Kita naik sedikit ke arah timur, kata Raka. Ketinggian harusnya makin tinggi, kabut bisa menipis. Tapi setiap mereka naik, tanah terasa turun. Kompas menunjuk arah timur, tapi matahari tidak muncul, bahkan cahaya dini hari pun tidak ada. Waktu seolah berhenti di antara malam dan pagi. Sinta menatap jam tangannya, pukul 2.17. 5 jam kemudian, pukul 2.17. Jarum detik bergetar, tapi tak bergerak. Mas, jamku beku. Semua jam sama, kata Yuda. Waktu gak jalan di sini. Raka menggenggam HT, masih berdesis. Pos induk, di sini tim 1, jika dengar suara kami, kirim koordinat terakhir. Hening, hanya bunyi pelan, seperti desah napas dari dalam radio. Jangan naik, jangan ke atas. Mereka saling berpandangan. Mas, itu barusan. Diam, lanjut jalan. Di depan, tanah mulai menanjak. Kabut makin tipis. Dari balik awan abu, terlihat kilau merah samar, bukan matahari, tapi api. Mereka naik perlahan, menembus padang ilalang hitam yang masih berasap. Di puncak kecil itu, dunia terbuka. Hamparan lembah luas dengan kawah Bromo di kejauhan, tapi bukan seperti yang mereka kenal. Kawah itu masih menyembur api, bukan asap, dan di sekitarnya tampak ratusan lentera menggantung di udara. Astaga, Sinta berbisik. Itu,
Apa? Lentera-lentera itu melayang seperti bintang rendah, mengelilingi kawah. Dan di bawahnya, tampak barisan orang berpakaian putih lusuh, berputar mengitari api, menari perlahan. Tangan mereka membawa sesuatu, kain, bunga, tulang. Wicak menunduk, wajahnya pucat. Aku pernah dengar tentang ini, katanya pelan. Apa? Tanya Raka. Upacara, kawisan lembah. Katanya arwah-arwah yang mati di letusan lama menari menunggu yang hidup untuk bergabung. Yuda menelan ludah. Kita gak boleh di sini, Mas. Tiba-tiba lentera-lentera itu bergetar. Satu persatu padam, lalu menyala lagi, tapi kini berwarna merah darah. Suara gamelan muncul dari udara, tidak dari tanah, tidak dari kejauhan, tapi dari sekitar mereka sendiri. Nada-nadanya tidak teratur, seperti instrumen yang dimainkan di dasar air. Raka menunduk, di bawah kakinya, tanah berdenyut. Bayangan wajah-wajah muncul di pasir, bergerak perlahan, membuka mata, dan menatap mereka dari bawah. Lari, teriak Raka. Mereka berlari menuruni punggung bukit. Kabut kembali naik, tapi kali ini seperti mengikuti. Suara gamelan berubah jadi teriakan yang diputar terbalik. Sinta terjatuh. Yuda menariknya, tapi tanah di depan mereka terbelah, retakan besar yang memanjang, mengeluarkan cahaya merah dari dalam. Dari celah itu, muncul tangan-tangan hitam, seperti arang, meraih ke udara. Bukan untuk menyerang, tapi menunjuk ke arah barat. Lihat, seru Faris. Di kejauhan, samar terlihat menara kecil seperti candi batu, di tengah kabut berwarna ungu. Mungkin itu jalan keluar, kata Raka. Mereka menuju menara itu. Langkah demi langkah terasa seperti menembus air. Kabut menebal, suara makin jauh, tapi cahaya di depan tetap ada. Ketika mereka sampai, ternyata itu bukan menara, melainkan monumen kecil dari batu hitam, dengan tulisan pudar di dasarnya. Untuk tim penyelamat Bromo, hilang dalam misi 2025. Raka membeku. Di bawah tulisan itu, terukir 6 nama. Namanya sendiri, Sinta, Yuda, Faris, Wicak, Gino. Sinta menutup mulutnya, menahan jeritan. Mas, ini gak mungkin. Raka menatap sekeliling. Kabut berputar, lentera-lentera kembali menyala di langit. Dan dari bawah, terdengar suara langkah, bukan manusia, tapi jejak-jejak mereka sendiri. Mendekat dari arah lembah, kita belum mati, kata Raka pelan, tapi waktu di sini sudah menulis kita. Jadi apa artinya? Artinya, kita bagian dari sini. Lentera-lentera berputar makin cepat, udara menjerit, dan ketika cahaya terakhir padam, dunia sekeliling mereka runtuh menjadi hitam pekat. Saat Raka membuka mata, ia berdiri lagi di tepi lautan pasir Cemoro Lawang. Langit pagi, matahari baru naik, hatnya berderak, suara dari pos induk, tim 1. Apakah kalian sudah turun ke lembah? Kami baru dapat izin pagi ini. Raka menatap sekeliling, hanya ada 3 orang bersamanya, Sinta, Yuda, dan Faris. Wicak dan Gino hilang. Di kejauhan, di balik kabut tipis, ia melihat sesuatu berdiri di tengah pasir. 2 sosok mengenakan pakaian SAR, melambai pelan, lalu kabut menutup mereka selamanya. Langit pagi di Cemoro Lawang masih kelabu. Udara menusuk, tapi kali ini Raka bisa mencium aroma kopi dari warung di tepi jalan. Sesuatu yang menandakan mereka benar-benar kembali. Atau, setidaknya, tampak kembali. Sinta duduk di bangku kayu, diam menatap gunung. Uap dari cangkirnya naik perlahan, tapi mata gadis itu kosong. Di sampingnya, Yuda membuka peralatan mereka yang sempat rusak semalam. GPS, HT, peta, semua tampak normal. Mas, Sinta memecah diam. Tadi malam itu nyata, kan? Raka tidak menjawab. Ia menatap ke arah Bromo. Kawahnya tampak tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya asap putih kecil menari di udara. Aku cuma tahu satu hal, katanya pelan. Wicak sama Gino masih di bawah sana. Dan kita gak boleh ninggalin mereka. Dari pos induk, seorang petugas menghampiri. Namanya Pak Dharma, pria tua, rambutnya setengah putih, sudah 20 tahun jadi pengawas relawan. Ia memandang Raka lama, lalu bertanya, kamu bilang kehilangan 2 anggota. Iya, Pak, Wicak dan Gino. Kami sempat masuk jalur barat laut, tapi kabut tebal menutup jalan. Barat laut, ya, ada lembah di sana. Pak Dharma tiba-tiba menatap tajam. Tidak mungkin, jalur itu ditutup sejak 1982. Gak ada lembah lagi di sana. Raka menatap peta di meja.
Garis jalur yang semalam mereka lewati memang hilang. Tapi ia ingat jelas setiap langkah, setiap detik napas di kabut itu. Setelah laporan pagi, Raka kembali ke tenda. Ia membuka tas Wicak yang tertinggal. Di dalamnya ada pakaian, kompas manual, dan satu buku catatan kecil dengan sampul kulit tua. Aneh, bukan milik Wicak. Tulisan di halamannya tidak modern. Huruf-hurufnya mirip ejaan lama, Oe, Tej, Yang, Del. Sinta membaca dengan suara pelan. Tanggal 14 Maret tahun 1941, tim relawan Belanda dari Pasuruan menemukan lembah baru di bawah kawah. Raka menatapnya kaku. 1941. Iya, mereka tulis tempatnya sama persis kayak yang kita temuin. Di halaman berikutnya, ada sketsa kasar lembah itu, rumah-rumah kayu, bukit di utara, menara batu di tengah. Dan di bawah gambar itu tertulis, kami bertemu dengan orang-orang yang berkata, kami masih menunggu kalian yang datang dari masa depan. Yuda menutup buku itu cepat. Mas, ini udah gak masuk akal. Masuk atau gak masuk akal, 2 orang kita hilang, jawab Raka datar. Aku gak ninggalin mereka cuma karena dunia gak ngerti. Sinta menatap Raka, ia tahu tatapan itu, tatapan orang yang masih mendengar gema dari tempat yang seharusnya sudah hilang. Malam itu, Raka duduk di luar tenda sendirian. Bromo tampak tenang di kejauhan, tapi awan di atas kawah tampak berputar, perlahan tapi teratur. Ia memegang HT, mencoba frekuensi lama. Sinyal kosong, hanya suara mendesis lembut seperti embusan napas dari dalam tanah. Lalu, di antara desis itu, terdengar sesuatu. Raka, jangan cari kami. Kabut belum selesai. Raka berdiri kaku. Suara itu suara Wicak. Ia memutar volume. Wicak, ini Raka, kau di mana sekarang? Ulangi, kau di mana? Kami lihat langit belum terbit di sini, jangan datang lagi. Sinyal hilang, radio mendesis, lalu mati total. Raka menatap gunung, kabut di kawah mulai turun lagi. Bukan seperti awan, tapi seperti sesuatu yang mencari jalannya kembali ke bawah. Subuh berikutnya, Raka bangun dengan mata sembab. Ia tidak yakin sempat tidur. Sinta masih terbungkus selimut di pojok tenda, sementara Yuda duduk di luar menyalakan kompor portabel. Asap kopi naik tipis di udara beku. Sunyi sekali, bahkan suara burung pun tak ada pagi itu. Mas, Yuda berkata tanpa menatap. Aku semalam juga dengar suara di HT. Tapi yang kupanggil bukan Wicak. Raka menoleh. Siapa? Seseorang yang nyebut namaku pelan, kayak orang Jawa zaman dulu. Dia bilang, jangan lukai tanah ini lagi, anak muda. Mereka diam lama. Kabut turun pelan dari arah kawah, menggulung lembah di bawah. Udara terasa berat, seperti setiap napas membawa abu dan waktu yang menua di paru-paru. Siangnya, mereka dipanggil ke pos utama. Pak Dharma sudah menunggu di ruang logistik. Di depannya terbentang peta besar Bromo tahun 2024, dan di atasnya ditumpuk lembaran tua yang menguning. Ini peta lama yang kalian minta, katanya. Ditemukan di arsip Basarnas, tahun 1940-an. Raka mendekat, ia menumpuk peta lama itu tepat di atas peta modern. Garis-garis hitam samar muncul, bekas jalur yang sudah dihapus di peta baru. Ada satu titik kecil di barat laut, bertuliskan, Lembah Arcapada. Sinta berbisik, nama itu ada di buku catatan Wicak. Yuda menatap peta dengan rahang mengeras. Arcapada, tempat roh turun ke bumi, dalam cerita Jawa kuno. Pak Dharma menghela napas. Aku pernah dengar itu waktu kecil. Orang tua di sini bilang, jangan menatap Bromo dari arah barat laut saat kabut turun. Kau bisa melihat masa yang bukan milikmu. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, tapi tak ada hujan. Raka duduk di depan tenda dengan peta kuno di pangkuannya, memandangi titik Arcapada. Koordinatnya nyaris tak terbaca, tapi cukup jelas untuk dimasukkan ke GPS. Sinta menghampiri. Kau mau ke sana lagi, kan? Aku harus. Kalau Wicak masih di sana, dia pasti nunggu. Mas, gimana kalau tempat itu bukan dunia kita? Kalau dia bisa dengar lewat HT, berarti dia masih hidup di frekuensi yang sama. Sinta tak membalas. Ia tahu argumen itu tak logis, tapi di gunung ini logika sering kalah oleh bisikan tanah. Sekitar pukul 2 dini hari, kabut turun dari kawah dan menyelimuti seluruh pos. Sinyal listrik mendadak padam, radio mati, lampu tenda berkelip-kelip, seperti bernafas. Yuda yang sedang berjaga mendadak memanggil.
Mas, lihat ini. Dari arah timur, di sela kabut, tampak barisan lampu-lampu lentera kuno, berjalan pelan di jalur menurun. Seperti arak-arakan orang zaman dulu. Mereka berpakaian lusuh, membawa tandu dari bambu, dan di atas tandu itu, sesuatu bergerak. Raka menatap tajam, itu tubuh manusia, tapi bukan relawan. Pakaiannya seperti seragam kolonial. Satu dari mereka berhenti, menoleh langsung ke arah Raka. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Arcapada tidak suka dilupakan. Kabut menelan semua. Saat Raka berkedip, lentera-lentera itu menghilang. Tapi di tanah, di depan tenda mereka, tertinggal jejak kaki basah menuju arah barat laut, ke jalur yang seharusnya tidak ada. Pagi harinya, peta kuno yang ditinggalkan di meja sudah berubah. Titik, lembah Arcapada, kini berkedip samar di layar GPS mereka, seolah baru saja diaktifkan koordinatnya. Sinta memandang Raka, itu gak mungkin. GPS gak bisa ngambil sinyal di sini. Raka menjawab pelan, mungkin bukan sinyal dari dunia kita. Kabut mulai menipis menjelang pagi, tapi hawa di sekitar pos masih berat. Raka duduk di depan tenda, menatap layar GPS yang berkedip pelan, tanda koordinat baru muncul. Titik itu menyorot warna merah samar di peta digital, 07 derajat 56 kaki 21 inci S, 112 derajat 57 menit 48 detik timur. Sebuah koordinat yang, jika dikonversi ke peta modern, seharusnya menunjukkan jurang mati di sisi barat Laut Bromo. Yuda menatap layar itu lama. Mas, aku cek pakai data topografi satelit, itu lokasi kosong. Gak ada lembah, gak ada jalan, cuma dinding batu. Raka tetap diam, tapi kemarin, waktu kita dengar suara wicak, itu datang dari arah situ. Mungkin gema sinyal, atau mungkin bukan. Sinta keluar dari tenda, rambutnya masih acak-acakan. Aku gak mau ikut kalau kau mau nyari malam ini. Raka menoleh, matanya merah karena kurang tidur. Aku gak minta kau ikut, tapi aku gak bisa diam waktu teman kita minta tolong. Sore itu mereka mulai bersiap. Pak Dharma sebenarnya sudah melarang keras mereka kembali ke jalur itu. Kalian mau nyari apa? Lembah itu udah hilang dari peta sejak letusan besar tahun 82. Banyak tim yang gak pernah balik dari sana. Raka hanya menunduk. Mungkin mereka gak hilang, Pak. Mungkin mereka masih di sana, cuma di waktu yang lain. Pak Dharma menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Kalau begitu, aku gak bisa bantu. Tapi kalau kau mau nekat, bawa ini. Ia menyerahkan kompas tua, jarumnya sudah berkarat, tapi masih bergerak pelan. Kompas ini pernah dipakai kakekku waktu jadi petugas di Bromo tahun 1940-an. Dia bilang, jarum itu kadang gak nunjuk utara, tapi nunjuk arah yang manggil. Menjelang senja, mereka bertiga mulai berjalan ke arah barat laut. Udara makin dingin, dan aroma belerang makin pekat. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasananya. Burung-burung yang tadi terdengar kini hilang, suara angin pun lenyap. Dan tanah di bawah kaki terasa lembab, seperti baru saja diguyur hujan, padahal langit kering. Sinta melihat ke tanah, ada bekas jejak kaki menuju arah mereka. Jejak yang baru, masih basah, seolah seseorang baru saja lewat ke arah berlawanan. Mas, suaranya gemetar, kayaknya ada yang jalan sebelum kita. Mungkin tim lain gak ada yang dapat izin lewat sini. Raka menatap ke depan, kabut mulai turun dari atas tebing, menutupi jalan setapak. Ia mengangkat HT, pos induk, ini Raka. Kami di koordinat 07 derajat 56, 21 selatan, 112 derajat 57, 48 timur. Coba kirim sinyal pelacak. Tak ada balasan, cuma suara lirih seperti seseorang menghela napas sangat dekat dari speaker HT-nya. Jangan cari cahaya di sini bukan milik kalian. Yuda langsung menatap Raka, wajahnya pucat. Mas, matiin HT-nya. Raka menatap layar, lampu indikator HT-nya memang masih hidup, tapi antenanya lepas. Artinya, alat itu tidak mungkin menerima sinyal dari manapun. Langkah mereka terus membawa ke arah koordinat yang ditunjuk GPS. Namun makin mereka jalan, semakin aneh rasanya. Jalur yang tadinya menanjak kini justru menurun perlahan. Pohon-pohon di kanan kiri jalan berubah bentuk, rantingnya melengkung seperti tangan, dan kulit batangnya terasa dingin seperti batu. Sinta berhenti, menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti di pukul 17.46, tak bergerak. Mas, jamku mati.
Yuda mengecek ponselnya, layar menyala, tapi jam digitalnya menunjukkan pukul 17.46 juga. Sama, Raka menatap arloji di tangannya. Pukul 17.46. Semua waktu di sekitar mereka berhenti di menit yang sama. Lalu mereka mendengar suara itu. Lembut, seperti bisikan dari balik tanah. Selamat datang kembali. Kami masih di sini. Arcapada tidak melupakan siapapun. Kabut di depan mereka bergolak. Dari balik tirainya, samar-samar tampak cahaya lentera. Dan di belakang cahaya itu, bayangan 4 orang berdiri tegak. Yuda berbisik, "Mas, itu mereka." Raka menatap tanpa menjawab. Salah satu bayangan melangkah maju, tinggi, kurus, dan ketika kabut bergeser sedikit, wajahnya muncul. Itu Wicak, tapi kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya kosong seperti kaca. "Mas," suaranya berat dan serak. "Kenapa datang lagi? Kau seharusnya gak balik." Raka melangkah maju 1 langkah, hampir terjatuh di tanah licin. "Wicak, ini aku, Raka. Kita mau bawa kau pulang." Wicak menatapnya lama, lalu senyum tipis. "Sudah terlambat. Di sini waktu gak pulang, waktu cuma berputar." Kabut menelan mereka lagi. Ketika Raka maju 2 langkah ke depan, bayangan itu hilang, tapi jejak kaki basah masih tertinggal di tanah. Dan di tengahnya, tergeletak potongan kain rompi merah, rompi milik Wicak, tapi warnanya pudar, seperti sudah puluhan tahun terpendam. Sinta menatap langit yang mulai gelap. Tapi langit itu bukan senja, warna oranyenya terlalu tua, seperti langit dari masa yang sudah lama lewat. Yuda memegang GPS, dan layar kini menampilkan pesan yang tak mungkin muncul di alat itu. "Kalian bukan pertama yang datang." Kabut malam menutup seluruh lembah seperti selimut abu. Satu-satunya cahaya berasal dari senter Yuda, bergetar di tangannya yang dingin. Langkah mereka makin lambat, bukan karena lelah, tapi karena setiap langkah terasa menyentuh tanah asing. "Mas," Sinta berbisik, "kau sadar gak, jalan ini kayak gak pernah berakhir." Raka berhenti. Ia memutar tubuh, menyorotkan senter ke belakang. Bayangan jalan yang mereka lewati tadi, tenda, batu besar, patahan pohon, kini tidak ada. Yang ada hanya kabut dan rerumputan basah tanpa jejak. "Kita baru muter lewat sini, Mas." "Aku tandain batang pohon itu." "Sekarang gak ada tanda apapun," jawab Raka pelan. "Mungkin kabut menutup pandangan, atau mungkin kabut ini bukan kabut biasa." Potong Yuda cepat, suaranya bergetar. Jam tangan mereka masih menunjukkan pukul 17.46. Tak ada detik yang bergerak, seolah waktu membeku dalam satu napas panjang. Angin mati, daun-daun di pepohonan kaku. Bromo yang biasanya berdesis lembut kini sunyi total. Sunyi yang menelan, bukan sekadar senyap. Sinta menggenggam tangan Raka. "Mas, kalau ini mimpi, bangunin aku sekarang." "Ini bukan mimpi." "Lalu ini apa?" "Tempat yang dilupakan dunia." Langkah mereka terus membawa ke arah yang tak pasti, sampai di depan mereka muncul struktur batu, menara kecil, setinggi 3 meter, setengah tertutup lumut. Bentuknya sama persis dengan sketsa di buku catatan Wicak, Menara Arcapada. Di bawah menara itu terukir tulisan pudar dalam aksara Jawa kuno. "Sapa nyabrang wektu, ora bali wektu." Siapa menyeberang waktu, tak akan kembali waktu. Raka berlutut, menyentuh ukiran itu. Batu terasa hangat, berdenyut halus, seperti detak jantung. Tiba-tiba kompas tua di tangannya berputar gila, bukan mengarah ke utara, tapi ke bawah. "Mas, itu gimana bisa?" "Entah, tapi seolah tanah ini narik kita ke dalam." Lalu dari balik kabut terdengar langkah, pelan, ritmis, mendekat. Yuda menyorotkan senter. 4 sosok muncul, orang-orang dengan pakaian relawan, warna kusam, berdebu. Raka langsung berdiri, jantungnya berdentum. "Wicak," salah satu sosok mendekat. Dan ya, itu wajah Wicak. Tapi kulitnya kering, matanya abu-abu, dan di dadanya tergantung kartu nama dengan logo Basarnas, tahun 1982. Yuda mundur 1 langkah. "Mas, itu bukan Wicak. Itu orang lain." "Wicak?" Atau sosok yang menyerupainya, tersenyum. "Kalian dengar panggilan kami, kan? Kami tak bisa keluar. Waktu di sini melingkar, Mas Raka." Raka gemetar. "Apa maksudmu? Kau naik, kau turun, kau pikir besok datang, tapi yang datang hanya senja yang sama. Di sini, pagi tak pernah lahir." Sinta menatap sekeliling. Kini kabut tampak lebih tebal, tapi di dalamnya ia melihat ratusan bayangan berdiri diam.
Semua memakai baju relawan dari masa berbeda, 1941, 1968, 1994, 2006. Mereka semua menatap mereka bertiga. Diam, menunggu. Langit di atas perlahan berubah warna. Dari abu ke jingga, dari jingga ke merah tua. Tapi matahari tak muncul, hanya cahaya yang seolah diulang terus dari senja yang sama. Yuda berteriak, "Ini mustahil. Kita gak mungkin masih di sini kalau gak ada pagi." Sinta menutup telinganya, menangis. Raka memejamkan mata, dan di kepalanya, terdengar suara yang sama seperti dari HT malam itu. "Kabut belum selesai, kau harus pilih, ingat, atau ikut dilupakan." Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar. Menara batu di depan mereka retak, lalu runtuh pelan. Dari celah reruntuhan itu keluar hembusan asap tipis, bukan belerang, tapi abu dingin, seperti sisa kremasi yang belum padam. Dan dari dalamnya, sesuatu berbisik. Bukan satu suara, tapi puluhan. Semua berucap kalimat yang sama dalam bahasa yang tak lagi utuh. Arcapada bukan tempat, ia waktu yang menelan tempat. Kabut naik lagi, menelan semua. Ketika Raka membuka mata, mereka berdiri di tengah hutan kering. Langit normal, matahari terbit, burung kembali berkicau. Tapi jam mereka tetap di pukul 17.46. "Mas," suara Sinta lirih, "kita keluar." Raka tak menjawab. Ia menatap ke kejauhan, ke arah pos induk. Asap tenda tampak di sana, tapi warnanya aneh. Keperakan, seperti bayangan masa lampau. Yuda memeriksa ponsel, tak ada sinyal. Namun di layar, muncul satu pesan tanpa nama pengirim. "Terima kasih sudah datang kembali. Kami akan menunggu kalian di senja berikutnya." Kabut sudah pergi. Langit tampak jernih, lembah terbentang tenang di bawah sinar matahari pagi. Namun rasa dingin itu masih ada, dingin yang bukan dari udara, tapi dari dalam dada. Raka berdiri mematung di tepi tebing, menatap arah kawah Bromo yang mengepulkan asap tipis seperti napas panjang bumi. "Mas, kita beneran udah keluar?" tanya Yuda pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara angin, tapi tidak ada. Tak ada desiran, tak ada kicauan burung, hanya sunyi yang bersuara. Sinta menggenggam buku catatan kulit yang mereka bawa, catatan yang dulu milik relawan 1941. Kertasnya kini berubah warna, lebih tua, dan tulisan di dalamnya berubah. Tulisan yang kemarin masih ejaan lama kini berganti huruf Latin biasa. Dan di halaman terakhir, ada satu kalimat baru, ditulis dengan tinta basah. "Raka, Sinta, Yuda, jangan lupakan kami." Tinta itu belum kering, dan di bawah tanda tangan, Wicak. Raka merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia memeriksa tas Wicak yang kemarin ia temukan, rompi merah, catatan, dan kompas tua. Kompas itu kini berhenti berputar, jarumnya dia mengarah lurus ke arah kawah. Arah utara bukan lagi utara. Arah itu, Arcapada. "Mas," kata Sinta lirih, "kita harus turun sekarang. Ini gak normal." "Turun kemana?" tanya Raka tanpa menoleh. "Ke pos, ke desa, kemanapun." "Kau yakin mereka masih ada di sana?" Sinta terdiam. Entah kenapa, sejak tadi pagi, bayangan pos di kejauhan tampak samar, kadang terlihat, kadang menghilang di balik udara panas yang bergelombang. Seolah tempat itu bukan lagi tempat, tapi kenangan tentang tempat. Mereka berjalan pelan menuruni jalur bebatuan. Langkah terasa berat, seperti setiap meter yang mereka tempuh menarik mereka lebih dalam ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di tengah perjalanan, Yuda menatap jam tangannya. "Mas, jamku mulai jalan lagi." Jarum detik di arlojinya bergetar, bergerak maju satu kali. "Lihat, 17:47. Mereka bertiga saling berpandangan. Matahari masih tinggi, tapi jam menunjukkan waktu senja. Raka berhenti. Ia mengangkat wajah ke langit. Awan mulai bergerak cepat, warnanya berubah, dari biru menjadi oranye, dari oranye ke merah tua, seperti matahari jatuh terlalu cepat. Sinta menjerit kecil, "Mas, itu bukan pagi." Dalam hitungan detik, cahaya di sekeliling mereka padam. Langit berubah seperti sore, padahal baru beberapa jam sejak mereka keluar. Waktu berputar mundur, menelan pagi, menelan harapan. Tiba-tiba terdengar suara dari HT di tas Raka. Padahal alat itu mati. Pos induk memanggil tim 07, laporan posisi. Suaranya datar, tapi ada gema aneh di belakangnya, seperti dua orang bicara bersamaan. Raka mengambil HT itu.
Ini Raka, kami di jalur barat laut, turun dari tebing. Posisi aman, tolong pantau sinyal. Terima kasih, Raka, laporanmu kami terima, 17.46 sore. Raka membeku. Waktu yang sama, sinyal itu datang dari pukul 17.46 sore. Sinta menarik lengan Raka. Mas, tolong, ayo pergi dari sini. Tapi tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar pelan. Kabut naik lagi dari bawah lembah, mengelilingi mereka seperti dinding hidup. Udara berubah pekat. Di tengah kabut itu, samar-samar terdengar suara orang-orang, ratusan, bergema, berlapis. Kami pernah di sini, kami pernah mencoba pulang, kami adalah waktu yang gagal berjalan. Yuda menyalakan senter, tapi cahayanya memantul seperti di cermin. Di depan mereka tampak sosok-sosok, wajah familiar, Wicak, lalu relawan lain, dan di antara mereka, sosok-sosok yang menyerupai mereka sendiri. Raka melihat dirinya berdiri di depan, wajahnya sama persis, tapi mata sosok itu kosong. Apa, itu aku, bisiknya. Sinta menangis. Mas, jangan dekati. Tapi bayangan itu melangkah maju. Ia mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Raka, dan berkata pelan. Kau sudah pernah sampai sini. Dan kau akan sampai lagi. Di senja yang sama, langit kini berubah sepenuhnya menjadi jingga tua, seperti cat tua di dinding yang pudar. Raka menatap Sinta dan Yuda, wajah mereka tampak kabur, seolah kabut mulai menelan bentuk. Suara detak jam terdengar jelas di kepalanya, tik, 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 pukul 17.46. Mas, kalau waktu di sini gak jalan, kata Sinta dengan napas tersengal. Mungkin satu-satunya cara keluar, adalah berhenti mencari waktu. Raka menatapnya, lalu memejamkan mata. Ia membuka buku catatan kulit, menulis satu kalimat di halaman terakhir. Jika seseorang membaca ini, jangan datang mencari kami. Karena kami masih berjalan di senja yang sama. Saat ia selesai menulis, cahaya di sekitar mulai redup. Kabut berubah menjadi abu, dan di tengah suara gemuruh halus dari perut gunung, dunia di sekitar mereka diam, benar-benar diam. Ketika kabut terangkat, tak ada siapapun di sana. Hanya buku kulit tua, terbuka di halaman terakhir. Dengan tinta yang masih basah dan tanda waktu di sudutnya. Pukul 17.46. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan buku itu di dasar jalur barat Laut Bromo. Tak ada jasad, tak ada peralatan, tak ada tenda. Hanya kompas tua yang jarumnya tetap mengarah ke kawah. Dan buku catatan dengan kalimat terakhir. Arcapada bukan tempat, ia waktu yang menunggu semua orang yang hilang. Hujan deras mengguyur lereng Semeru sejak pagi. Kabut turun cepat seperti tirai kelabu yang menelan pepohonan. Membuat pos penjagaan di Ranupani tampak seperti pulau kecil yang terdampar di tengah Laut Putih. Dari balik kaca jendela, Kapten Damar menatap peta dengan wajah tegang. Ia adalah kepala tim SAR Malang yang ditugaskan mencari 3 relawan yang hilang sebulan lalu di jalur barat Laut Bromo. Raka, Sinta, dan Yuda. Mereka sudah mencari hampir 2 minggu. Hasilnya, nihil. Tapi pagi itu, seorang warga membawa benda yang membuat Damar tidak bisa tidur semalaman. Sebuah buku kulit tua yang ditemukan di tepi jurang kecil di jalur barat laut. Masih utuh meski lembab dan ditumbuhi lumut di pinggir halamannya. Di halaman terakhir, tertulis kalimat dengan tinta yang masih segar. Jika seseorang membaca ini, jangan datang mencari kami. Karena kami masih berjalan di senja yang sama. Tulisan itu, masih hangat ketika ditemukan. Padahal, orang-orang itu sudah hilang 34 hari. Kapten, suara dari luar memecah lamunannya. Hujan agak reda, tim siap berangkat. Damar menutup buku itu perlahan, memasukkannya ke kantong plastik kedap air. Ia menatap rekan-rekannya, Reno, pemandu lokal yang tahu seluk-beluk Semeru. Dan Mira, anggota tim medis yang baru bergabung tapi wajahnya pucat sejak membaca catatan itu. Kita naik lewat jalur barat. Titik temu di koordinat 08 derajat 00 LS, 112 derajat 55 BT. Koordinat terakhir tim Raka, tanya Reno. Ya, tepat di lembah yang disebut warga sebagai Lembah Senja. Reno menghela napas pelan. Tempat itu gak ada di peta, Kapten. Sekarang ada, jawab Damar datar. Karena waktu yang hilang meninggalkan tanda. Mereka mulai berjalan pukul 10 pagi. Kabut makin tipis, tapi udara di bawah Tajuk Pinus terasa ganjil. Seperti aroma logam basah bercampur belerang yang menusuk dada. Kau yakin mau bawa buku itu?
Kapten? Tanya Mira sambil menyesuaikan ranselnya. Benda itu kayak, masih hidup. Benda gak bisa hidup, kalau benda itu ditulis dari masa yang belum terjadi. Damar menatapnya cepat. Apa maksudmu? Mira menunduk. Aku tadi buka halaman pertama. Ada tanggal di pojok atas, tanggal 14 November tahun 2025. Ya, dan, Kapten, hari ini tanggal 12 November tahun 2025. Damar berhenti berjalan. Buku itu, yang ditemukan seminggu lalu, punya catatan tanggal 2 hari setelah hari ini. Siang menjelang, kabut menipis. Hujan berhenti. Mereka menembus hutan cemara di ketinggian 2.300 meter, tanah mulai berpasir. Jejak kaki lama masih terlihat samar di tanah basah, 3 pasang. Reno berjongkok memeriksa. Jejak ini aneh. Kenapa? Tanya Damar. Mestinya udah hilang kehujanan. Tapi ini baru banget. Ia menunjuk bagian tumit yang masih keras. Kayak mereka baru lewat tadi pagi. Mira menatap sekeliling. Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Heningnya terlalu utuh, tidak ada suara serangga. Tidak ada gesekan batang pohon. Lalu, suara langkah lain terdengar. Pelan, ritmis, seperti seseorang mengikuti dari kejauhan. Siapa itu? Seru Damar. Gak ada, Kapten, bisik Reno. Aku dengar langkah. Langkah keempat, potong Mira dengan suara pelan. Kita cuma bertiga, tapi langkahnya 4. Mereka berhenti serentak, hening. Tapi di belakang mereka, satu langkah tambahan terdengar lagi. Pelan, berat, dan seolah berjalan di pasir yang sama. Sore mendekat, langit menguning, tapi matahari belum tampak. Cahaya menurun lebih cepat dari biasanya. Mereka mendirikan tenda di dekat lereng batu tempat kabut mulai naik kembali. Damar membuka buku catatan itu di bawah cahaya lampu kecil. Kertasnya mulai kering. Tulisan terakhir di halaman baru kini bertambah 1 baris. Mereka datang lebih awal kali ini. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Mira, kau yang tulis. Ini, apa, kalimat baru ini. Aku bahkan gak nyentuh bukunya. Damar menatap Reno. Kau, Kapten, saya gak gila. Tinta itu masih basah. Tetesannya menembus halaman di bawahnya. Dan di balik halaman itu, muncul 3 tanda tangan, baru, goresannya samar. Raka, Sinta, Yuda. Hujan mulai turun lagi malam itu. Petir menyambar jauh di atas kawah. Damar terjaga sampai larut, menatap tenda yang bergetar lembut tertiup angin. Lalu hatnya berdesis pelan, memancarkan suara yang parau. Tim 07, laporan posisi, kalian sudah sampai. Damar mengambil hatnya cepat. Pos 3, koordinat 08 derajat 00, tim lengkap. Baik, waktu sekarang 17.46. Damar membeku. Ia menatap jam tangannya, baru pukul 22.11 malam. Ulangi, pos induk. Berapa? 17.46, sore hari. Suara itu pelan, lalu disusul bisikan lain di belakang sinyal. Kalian belum berangkat, Kapten Damar. HT mati. Ia keluar tenda dengan langkah berat. Kabut menebal. Sinar petir di langit memperlihatkan sesuatu di antara kabut. 3 sosok berdiri di kejauhan. Diam. Tidak bergerak. Damar menyorotkan senter. Kabut terbelah sebentar, dan ia melihat wajah mereka. Raka, Sinta, Yuda, basah, pucat, tapi tersenyum. Kapten, suara Sinta terdengar dari kabut. Kami sudah menulis akhir cerita. Sekarang giliran kalian menulis awalnya. Petir menyambar, cahaya putih menelan pandangan, dan dalam sekejap, tenda mereka hilang. Hujan tidak pernah benar-benar berhenti di lereng itu. Tiap tetesnya terdengar seperti bisikan, seolah setiap butir air menyimpan suara dari masa lalu. Kapten Damar terbangun dengan kepala berat. Udara di sekitar tenda terasa terlalu lembab, dan suara langkah terdengar dari luar, berulang-ulang, seperti seseorang mondar-mandir di sekitar perkemahan. Reno, iya, Kapten, suaranya datang dari luar. Hujan makin deras. Damar keluar. Langit abu-abu pekat. Kabut menggulung seperti napas besar dari perut gunung. Ia memeriksa arlojinya, pukul 6.45 pagi. Tapi sesuatu membuatnya merinding. Jam di tangan Mira menunjukkan pukul 17.46 sore. Mira, jamu rusak. Gak, Kapten. Aku baru ganti baterai sebelum naik. Lihat jamku. Mereka saling menatap, 2 waktu berbeda, dalam satu ruang yang sama. Damar menelan ludah. Kau ingat waktu yang disebut di HT semalam? 17.46. Ya,
Waktu itu bukan waktu penghubung, Mira. Itu waktu pengulangan. Di kejauhan, Reno bersiul. Kapten, lihat ini. Ia menunjuk ke tanah berlumpur di belakang tenda. 3 jejak kaki mengarah ke arah hutan. Dan tepat di sampingnya, 3 pasang jejak lain yang lebih baru, mengarah ke arah yang sama. Jumlahnya sama persis, gumam Reno. Mereka, dan kita. Mereka mengikuti jejak itu perlahan, menembus kabut. Hujan mulai menipis, tapi udara dingin menggigit kulit. Di tengah hutan, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung Damar berdebar. Sebuah tenda kuning robek, dengan logo tim SAR Malang, sama persis dengan milik mereka. Kapan kita dirikan ini? Tanya Reno. Kita gak pernah masang tenda di sini, jawab Damar cepat. Mira menunduk, menarik sesuatu dari lumpur. Sebuah botol air, labelnya basah, tapi tulisan spidol di atasnya masih bisa terbaca. Tim Damar, Pos 2 tanggal 14 November tahun 2025. Damar terdiam, hari itu baru tanggal 12 November. Mira mulai gemetar. Kapten, kita udah pernah ke sini. Kita lagi ngulang waktu yang belum terjadi. Itu mustahil. Lalu gimana dengan barang ini? Ia menunjuk peta dalam tenda itu. Tinta merah menandai jalur barat laut. Dan di bawahnya tertulis kalimat yang sama persis dengan di buku catatan Raka. Jangan datang mencari kami. Angin bertiup lebih kencang. Petir menyambar di atas kawah, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Reno berseru, Kapten, ada yang lewat sana. Sebuah bayangan berlari di antara pohon, cepat, tapi jelas berbentuk manusia. Mereka bertiga mengejar. Tanah semakin licin, kabut semakin pekat. Sampai akhirnya mereka keluar ke tebing batu yang menghadap jurang dalam. Di sana, berdiri seseorang dengan rompi merah lusuh. Raka, Raka, ia menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Kau datang lebih cepat dari seharusnya, Kapten, katanya. Kami mencari kalian, kami sudah lama ditemukan. Damar melangkah maju, di mana Sinta dan Yuda. Raka tersenyum samar, mereka masih menulis. Menulis apa? Waktu. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke belakang Damar. Tenda mereka, kini ada 2. Satu baru, satu tua dan sobek, berdiri berdampingan. Dari tenda tua itu, keluar 3 sosok. Siluet mereka samar di kabut, tapi Damar tahu wajah-wajah itu, dirinya, Reno, dan Mira. Mira menjerit. Reno mundur sambil memegangi kepala. Kapten, apa-apaan ini? Itu kita, tapi bukan kita sekarang. Raka berjalan pelan ke arah kabut, tubuhnya mulai pudar. Setiap kali hujan turun di sini, waktu mencari jalan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi semakin banyak yang datang, semakin waktu kehilangan bentuknya. Suara petir memekik di langit. Raka menatap Damar terakhir kalinya. Kau gak akan mati di sini, Kapten. Kau cuma akan terus berangkat. Dan dalam sekejap, tubuhnya larut ke dalam kabut, menghilang seperti embun di udara. Hujan berhenti, langit cerah. Damar memejamkan mata, dan tiba-tiba, suara radio berbunyi lagi. Tim 07, laporan posisi. Koordinat 08 derajat 00, waktu 17.46. Damar menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti tepat di pukul 17.46. Reno, katanya pelan, kita sudah pernah dengar ini. Mira menatapnya dengan mata lelah. Kapten, aku ingat sesuatu. Apa? Sebelum naik gunung ini, aku mimpi. Kita semua udah di sini. Udah ngomong kalimat yang sama. Reno duduk di tanah, menatap langit. Berarti kita gak bisa keluar. Bisa, jawab Damar, tapi bukan dengan jalan kaki. Lalu bagaimana? Dengan berhenti percaya waktu masih lurus. Malam turun cepat. Hujan kembali turun, tapi kali ini terasa lebih sunyi, seolah tiap tetes air menutup suara dunia. Damar membuka buku kulit itu lagi. Tulisan di halaman baru muncul perlahan, seperti tinta yang tumbuh sendiri. Mereka mulai mengingat, tapi setiap ingatan adalah pintu yang menutup dirinya. Ia menulis balasan di bawahnya. Kalau waktu bisa berputar, biarkan kami berjalan ke arah yang salah. Langit bergemuruh, petir membelah langit, menyinari 3 bayangan di antara kabut. Sinta, Yuda, dan Raka, berdiri di tepi tebing, menatap mereka diam-diam. Damar menatap balik, lalu berkata pelan, kalau waktu memang ingin menulis ulang dirinya, biarkan aku jadi tinta terakhirnya. Petir menyambar, dan di bawah sinar kilat itu, dunia seperti berhenti berputar.
Semua suara hilang, semua warna lenyap. Menyisakan hanya bunyi hujan yang jatuh ke masa yang sama. Kabut jatuh lagi ke lereng gunung, seperti selimut besar yang menelan langit. Hujan berhenti sepenuhnya, tapi tanah masih basah dan mengeluarkan aroma belerang serta getah pinus yang tajam. Udara dingin terasa terlalu sunyi. Seperti gunung sedang menahan napasnya. Kapten Damar berdiri di luar tenda, menatap horizon yang buram. Tidak ada Reno, tidak ada Mira, hanya ia sendiri. Reno, tak ada jawaban. Mira, suara angin menjawab, tapi bukan gema, melainkan bisikan. Bisikan yang datang dari segala arah sekaligus, dengan satu kalimat yang sama berulang-ulang. 17.46, 17.46, 17.46. Ia membuka jam tangannya. Jarum detik berhenti tepat di posisi yang sama. Ia mengetuknya pelan, tapi jarum tak bergerak. Dan saat ia menatap lebih lama, ia sadar jarumnya bergerak mundur. Langit mulai berubah warna, satu sisi tampak pagi, sisi lain sore, dan di atasnya, bintang-bintang muncul bersamaan dengan sinar matahari yang retak seperti kaca. Gunung Semeru tampak seperti makhluk besar yang tertidur, setiap gemuruh kecil dari kawahnya seperti dengusan napas dalam mimpi. Damar menuruni lereng pelan, mengikuti jalan setapak yang masih basah. Ia melewati pohon-pohon tua, sebagian berlumut tebal, sebagian seperti membusuk hidup-hidup. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di antara pohon-pohon itu, berbaris puluhan tenda kuning. Semuanya sama, semuanya dengan logo SAR Malang. Tidak mungkin, ia mendekat. Setiap tenda berisi perlengkapan yang sama, botol air, pakaian basah, buku catatan, dan radio. Ia membuka salah satu, dan menemukan foto dirinya bersama Reno dan Mira, diambil pagi sebelum keberangkatan. Tulisan di belakang foto itu, pencarian hari pertama tanggal 12 November tahun 2025. Lalu ia membuka tenda berikutnya. Foto yang sama, tapi tulisannya berbeda, hari ketiga. Lalu yang lain lagi, hari ketujuh. Lalu, hari ke-17. Semakin ia berjalan, semakin tua tanggalnya. Dan di tenda terakhir, tulisan di belakang foto itu berbunyi. Hari ke-46. Damar terhenti, 46 hari, tapi ia baru naik gunung ini 2 hari lalu. Berarti, bisiknya, kita, gak pernah turun. Langkah kaki terdengar dari belakang. Ia berbalik cepat, Reno muncul dari kabut, wajahnya pucat, pakaian kotor. Kapten, kau di mana tadi? Aku gak tahu. Aku nyari air, terus. Ia menatap sekeliling, matanya melebar. Kapten, kenapa tendanya banyak banget? Damar tak menjawab, ia menunjuk ke foto di tangannya. Reno menatapnya lama. Itu, foto kita, tapi kenapa tanggalnya beda-beda? Damar menatap langit, karena mungkin kita udah lewat sini berkali-kali. Dan setiap kali hujan berhenti, kita mulai lagi dari awal. Suara HT menyala di saku Reno. Tim 07, laporan posisi. Reno langsung meraih alat itu. Pos Barat Laut, koordinat sama. Kami butuh evakuasi. Baik, tim 07. Sinyal diterima. Waktu sekarang 17.46. Reno membeku. Damar meraih HT itu, melemparkannya ke tanah. Jangan jawab mereka lagi. Itu bukan dari pos induk. Lalu dari mana? Dari waktu itu sendiri. Suara tawa kecil terdengar dari arah tenda-tenda. Bukan tawa bahagia, tapi seperti gemas seseorang yang sudah terlalu lama sendiri. Mira muncul dari balik kabut, wajahnya basah air mata. Kapten, aku lihat mereka. Siapa? Raka, Sinta, dan Yuda. Mereka duduk di tepi kawah. Mereka menulis. Menulis apa? Kita. Ketiganya berjalan menuju arah kawah. Kabut semakin padat, hujan turun rintik-rintik. Udara berubah panas dan dingin dalam jeda yang aneh, seolah waktu kehilangan suhu. Dan benar, di tepi kawah, duduk 3 sosok. Raka, Sinta, Yuda. Mereka tidak menua. Tidak berubah. Di depan mereka terbuka buku kulit tua, yang halaman-halamannya terus menulis sendiri. Apa yang kalian lakukan? Tanya Damar. Raka menatapnya, meneruskan cerita. Cerita apa? Cerita tentang orang-orang yang tak berhenti mencari kami. Ia menatap jam di tangan Damar, tersenyum. Kau pikir ini pencarian pertamamu, Kapten? Apa maksudmu? Kau sudah datang ke sini 23 kali. Mira mundur beberapa langkah, menutup mulutnya. Itu gak mungkin. Kami lihat kau datang tiap kali hujan turun, kata Yuda.
Selalu waktu yang sama, selalu hari yang sama, langit bergetar pelan. Dari kawah keluar kilatan cahaya biru lembut, bukan api, bukan petir. Tapi seperti aurora yang lahir dari perut bumi. Kabut berubah menjadi bayangan wajah-wajah samar. Ratusan, mungkin ribuan, orang-orang yang pernah hilang di gunung itu. Setiap nama yang hilang menjadi detik yang terulang, bisik Sinta. Dan kalian baru saja menambah satu lagi. Damar menatap mereka. Kalau waktu ingin berulang, aku gak mau ikut di dalamnya. Raka menggeleng. Kau gak bisa memilih, Kapten. Kau bagian dari waktunya sekarang. Reno berteriak, menembakkan pistol sinyal ke udara. Tapi cahaya merah itu berhenti di tengah langit, lalu jatuh perlahan seperti hujan. Tetesannya berwarna darah. Mira menjerit, Kapten, kita harus keluar. Kemana? Kemanapun, asal bukan di sini. Damar menatap buku kulit itu. Halaman terakhir terbuka sendiri, tinta muncul dengan cepat. Waktu akan berhenti ketika seseorang menulis tanpa ingin ditemukan. Ia mengambil pena dari saku bajunya. Mungkin itu caranya, gumamnya. Kita berhenti dicari, berhenti dicatat. Ia menulis di bawah kalimat itu. Kami berhenti mencari. Begitu titik terakhir ditulis, seluruh gunung berguncang. Suara gemuruh memecah udara, cahaya biru di kawah berubah menjadi putih menyilaukan. Kabut terangkat, hujan menghilang, dan semuanya benar-benar hening. Beberapa hari kemudian, tim pencari baru menemukan 3 tenda kosong di jalur barat laut. Di dalamnya, hanya ada buku kulit tua, terbuka pada halaman terakhir yang berisi tulisan samar. Hari ini bukan hari baru, hanya hari yang kembali mengingat. Dan di bawahnya, tanda tangan. Raka, Sinta, Yuda, Damar, Mira, Reno,